Jadi hal-hal itu perlu oleh perencana-perencana konsep-konsep yang mereka yang paham betul, mereka yang punya Punya kompetensi, kompetensi. mereka yang punya kemampuan, tidak asal-asalan. Jadi politik ini juga akan membawa dalam dampak pembangunan. Denista Channel. Denista Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa netizen dimanapun berada, di Kabupaten Banyuwangi ini setiap terjadi turun hujan selalu saja berdampak banjir. Dan itu selalu meluap ke rumah-rumah warga. Kenapa hal ini terjadi secara terus-menerus tanpa ada penanganan dari pihak-pihak berwenang? Nah, untuk membahas ini kebetulan di samping saya hadir pengamat kebijakan publik Banyuwangi, Mas Andi Purnama. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam Pak Deni. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat ya, kita sama-sama sehat. Sudah tersiapkan ini 2 cangkir kopi ya. Ya, sambil kita duduk santai, kita diskusi masalah banjir ya, yang hari-hari ini mungkin sudah ditakuti masyarakat. Ya. Nah, ini saya kebetulan tadi malam Mas Andi, saya terjun langsung di tempat terjadinya banjir di Kampung Ujung. Kampung Ujung ini kan masuk Kelurahan Kepatian. Nah, Kepatian. Itu bagaimana ternyata air begitu meluap dan mampu masuk ke rumah-rumah warga itu setinggi dada orang dewasa. Pemukiman ya? Ke penduduk permukiman. Dan ini ternyata setelah kami pantau turun ke lapangan itu tidak hanya di Kampung Ujung Mas Andi ya, ada di mana itu Pemasan Pandojo. Terus itu di Karangbaru, di belakangnya Telkom itu luar biasa juga parah, itu banyak air yang masuk menggenangi rumah-rumah warga, semua perabotan hancur. Singonegaran juga ya. Singonegaran. Balenan katanya. Dan yang anu lagi nih di Ketapang. Ketapang juga ya. Di Ketapang itu bahkan seperti kulkas itu porak-poranda. Aneh gitu loh, kena banjir kulkas ini sampai segitu parahnya. Nah, yang menjadi problematika ini gini Mas Andi. Kenapa setiap turun hujan ini selalu terjadi banjir dan warga selalu menjadi korban. Nah, lantas di mana pemerintah daerah seperti di Banyuwangi ini kan ada BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian ada perangkat di kecamatan, di kelurahan, mereka nggak turun gitu loh. Nah, kira-kira menurut pandangan Mas Andi ini, hal ini bisa terjadi ini ada nggak istilahnya semacam evaluasi atau pandangan-pandangan? Ya, begini Pak Deni. Saya pisahkan dulu ya menjadi dua ruang lingkup yang harus diselesaikan. Artinya kita berbicara dalam ruang lingkup pra dan dalam ruang lingkup pasca. Kalau ibaratnya terjadi bencana, itu kita bertindak dan mengeksekusinya itu kan berarti kan pasca. Pasca ya. Ya, tetapi kalau kita bicara pencegahan, potensi-potensi apa yang akan terjadi pada periode ke depan, itu kita bicaranya pra atau mitigasi ya. Kita bicara mitigasi, mengevaluasi apakah dengan data-data kondisi existing, kemudian dipadukan dengan katakan aspek-aspek perencanaan, aspek pembangunan, ataupun aspek-aspek yang sudah ada, baik infrastruktur dalam menangani aliran sungai ini ya. Sambil minum Mas Adi. Nah, itu kita dapat padukan itu sebagai satu rekayasa analisa engineering juga sebetulnya ya. Tapi itu dibicaranya di pra. Misalnya pra itu ibaratnya kita merekayasa satu engineering sampai musibah atau bencana itu terjadi. Jadi kita bisa memitigasi sedini mungkin, Pak. Bentuk-bentuk antisipasi. Bentuk antisipasi, betul. Artinya kalau soal itu mungkin perlu Mas Adi, perlu kita ulas khusus ya masalah itu. Sekarang yang terpenting peran dari pemerintah daerah, pihak-pihak berwenang seperti yang saya sebutkan tadi itu. Betul. Itu ternyata mereka nggak
nggak tanggap darurat untuk menangani itu. Iya. Kalau menurut Mas Andi gimana? Ya, berarti begini, kenapa mereka tidak mempunyai kecepatan dalam tanggap darurat? Bisa jadi data atau validasi terhadap antisipasi atau kemungkinan banjir terjadi, itu mereka kurang siap. Data-data analisa yang dijadikan bahwa nanti periode ulang banjir, kalau dalam hitungan engineering itu namanya antisipasi banjir rencana ya. Itu periode ulangnya itu akan bisa kita antisipasi untuk preparation atau persiapan. Siapa pihak-pihak persiapan yang harus dilibatkan? Tentunya kan bukan hanya BPBD, karena BPBD ini ibaratnya koordinatornya, ibaratnya simpul koordinator dari organisasi perangkat daerah, Pak Dedi. Jadi saya rasa hal-hal ini yang perlu disiapkan atau perlu dipersiapkan. Bagaimana integrasi atau integralistik data, kemudian komunikasi dan koordinasinya, perlu mungkin adanya satu sinkronisasi supaya akselerasi dalam hal tanggap bencana tadi itu bisa lebih cepat dan lebih tertangani secara persiapan yang matang, Pak Dedi. Tapi gini, Mas Andi, seperti BMKG sendiri, ini kan secara rutin dan berkala selalu menyampaikan informasi bahwa besok jam segini di daerah ini akan curah hujan seperti ini, kan begitu. Artinya mereka udah tahu sebenarnya. Harusnya kan seperti yang dibilang tadi itu mempersiapkan diri untuk penanganan bencana. Kemungkinan lah potensinya itu. Iya, itu benar. Kalau kita itu membaca atau menganalisa itu sebagai suatu tren. Tren itu dibaca yang digunakan untuk apa tujuan nantinya ke depan. Tren itu bukan hanya kita baca hanya tahun ini atau tahun kemarin ya. Tapi kalau kita bicara tren atau periode ulang itu kita bisa bicara 50 tahun yang lalu. Atau mungkin kalau gempa itu bisa 100 tahun yang lalu. Untuk bahan evaluasi. Untuk bahan evaluasi, mencari pola-pola tindakan, pola-pola antisipasi. Itu bisa terbaca dari analisa itu, Pak Denny. Nah itu kan sebetulnya kalau memang kita tidak mempunyai data terlalu panjang ke belakang, artinya antisipasi katakan diturunkan kembali aja 25 atau 10 tahun, 10 atau 25 tahun itu kita antisipasi tren daripada katakan yang berkaitan dengan banjir itu salah satunya kan curah hujan. Selain faktor-faktor lain yang dapat mengaruhi. Tapi gini, Mas Andi, ada hal yang menarik tentunya ya. Seperti apa beberapa kepemimpinan di Banyuwangi ya. Ini eranya Bupati almarhum Haji Samsul Hadi, kemudian Bu Ratna Ani Lestari, Anas periode pertama. Ini kan nggak ada namanya banjir terjadi di jantung kota. Nah sekarang terjadi justru sebaliknya di jalur utama depannya Pemda itu menjadi jalan rayanya hujan. Terus di Nagabulan jadi sungai, jalan sungai. Nah ini menurut Mas Andi ini gimana sih? Dan itu selalu terjadi setiap hujan turun. Nah ini menurut Mas Andi gimana ini? Jadi setiap dampak daripada pengembangan daerah ya, dampak dari pembangunan, dampak dari pemanfaatan lahan, itu akan menimbulkan efek perubahan lingkungan, Pak Denny. Artinya lingkungan itu akan menjadi tergradasi kalau kita secara konseptual, suatu perencanaan konsep pembangunan itu tidak terarah, Pak Denny. Jadi perlunya satu perencanaan matang, artinya kita tidak hanya sekedar membangun, tapi kebutuhan dalam menjaga keseimbangan alam itu juga harus terfikirkan. Seperti juga misalkan dalam Undang-Undang Tata Ruang. Sebenarnya dalam tata ruang itu sudah diatur, Pak Denny ya. Bagaimana konsep membangun pada daerah yang kemiringan sekian, pada daerah landai, pada daerah agak sedikit curam, pada areal yang terjal itu sudah diatur. Sudah terukur ya. Sudah terukur. Kemudian katakan terhadap konsekuensi vegetasi. Vegetasi itu juga dijadikan acuan koefisien dalam hal aspek perencanaan infrastruktur, Pak Denny. Misalkan vegetasi di bagian hulu yang harus dijaga, vegetasi itu di angka berapa? Kalau lebih besar daripada 1, artinya alam itu mengalami penurunan atau degradasi, itu kita harus mengembalikan. Degradasi itu jangan sampai melebihi dari koefisien 1. Kenapa? Begitu kita masukkan ke dalam perencanaan infrastruktur, itu akan mempengaruhi aspek desain, Pak Denny. Hal-hal ini juga harus punya kompetensi sumber daya manusia kita. Untuk perencanaannya. Untuk perencanaannya juga. Terkait perencanaan, Mas Andi, ini seperti
apa yang terjadi setiap hujan turun ya. Itu Kali Elo yang jantung kota. Ya, itu selalu jadi langganan tetap. Sungai Kali Elo. Sungai Kali Elo. Nah, untuk Kampung Ujung Kelurahan Kepaten ini justru dari luapannya itu dampak daripada Kali Elo. Yaitu di Sungai Lebak itu yang kemarin terjadi. Nah, di sini kan sudah ada dinas pengairan gitu. Berkenaan dengan vegetasi tadi itu, apakah ini perencanaan ini perlu daur ulang atau bagaimana, bahwa kejadiannya itu sama dan penyebabnya sama, dampaknya juga sama. Artinya masalahnya udah jelas gitu loh. Hanya penanganannya yang belum jelas gitu. Kalau menurut Mas Andi gimana? Iya, artinya antisipasi itu kalau masyarakat mudah membandingkan ya. Kenapa yang tahun-tahun lalu atau periode lalu nggak banjir, sekarang kok malah terjadi banjir. Kalau dulu mungkin banjirnya 5 tahunan, sekarang mungkin banjirnya hampir setiap tahun bisa 2 kali gitu kan. Artinya hal-hal ini sudah early warning system, rambu-rambu. Bahkan ibaratnya luapan drainase yang kecil saja, itu air meluap menggenangi jalan raya utama misalkan. Itu sebenarnya early warning system. Kenapa tidak dibaca menjadi barometer atau indikator-indikator yang harus mereka segera melakukan persiapan perencanaan atau rekayasa lainnya gitu kan. Nah ini kan balik lagi kemampuan SDM terutama teknis. Artinya di sini ada dinas pengairan untuk perencanaannya terutama. Untuk perencananya itu membaca hal ini sebagai suatu kompetensi yang menangani daripada salah satunya mitigasi bencana, itu segera tanggap kan, segera menyusun. Atau kalau enggak segera mengaudit kembali bagaimana infrastruktur yang mereka katakan bangun sebelumnya, kemudian membangun yang akan datang, data-data itu telah berubah. Jadi hal ini yang mendasari mereka-mereka itu dengan kompetensi yang ada, sumber daya yang tersedia dalam organisasi perangkat daerah, terutama ada dinas PU juga ya, dinas pengairan atau dinas marga, tata ruang itu kan bagian dari ada subkomponen teknis ya. Itu juga mengantisipasi. Nah ini kan perlu koordinasi, kesatuan komando Pak Denny, membaca dalam perubahan-perubahan alam, lingkungan yang harus juga menjadi perhatian. Mas Andi, ketika ini dari melibatkan banyak-banyak dinas ya yang harus ikut bersatu menangani masalah ini, apakah dalam hal ini keterlambatan atau tidak baiknya sebuah planning dalam hal ini, atau apakah terjadi komunikasi, ataukah jalurnya memang terputus untuk komunikasi itu, terutama dalam hal berkoordinasi loh ya. Ya ini balik lagi kepada satu istilahnya kalau kita berpikir tentang bagaimana mengatur keseimbangan pola pembangunan, kemudian berkaitan dengan keseimbangan pola alam, itu balik lagi siapa yang menempatkan visi itu ke dalam satu rencana. Balik lagi itu adalah leadership Pak Denny. Satu leadership yang harus pemimpin utama membaca alam, kemudian membaca rencana pembangunan itu duduknya ada di situ, simpulnya ada di situ Pak Denny. Artinya yang berperan penting di sini harusnya leadership yang utama ya. Nah, dengan terjadi berulang-ulang seperti ini, apakah memang ketidakmampuan dari leadership utama itu, ataukah tidak ada jalur koordinasi yang baik antar dinas terkait itu? Bisa jadi Pak Denny, artinya kita membaca ini sebagai pola kepemimpinan yang bagaimana. Kemudian dalam menjalankan laju atau gerak langkah pembangunan itu bagaimana. Kalau lebih cenderung pada political pembangunan saja, penyediaan sarana infrastruktur tanpa kita berpikir pijakan itu adalah perencanaan yang matang, ya akhirnya tidak ada gunanya juga Pak Denny. Nonsen. Artinya seberapapun dananya digelontorkan, namun itu hanya digunakan hanya untuk pembangunan fisik tanpa ada konseptual yang mendasari, tentunya hal ini akan kata orang muspro ya, gitu. Karena itu menjadi kamuflase tentunya. Mungkin hanya dengan dengungnya saja membangun, tetapi ternyata lemah dalam konseptual. Artinya dalam hal ini leadership utama bupati tentunya ya, kemudian dari perangkat desa ini OPD daerah OPD ya. Ini apakah memang pembangunan ini tidak terkonsentrasikan murni memang untuk pembangunan kepentingan kesejahteraan rakyat, ataukah untuk kamuflasenya itu tadi?
Ya itu kalau kita nyinggung dikit ya Pak Den ya, antara leadership, kemudian antara kebijakan, kemudian dalam langkah katakan orang-orang yang di sekitar leadership tadi memberikan support tentang gerak langkah pembangunan itu kan juga tergantung dari keputusan Pimpinan pimpinan, atas ya. gitu kan? Kalau seandainya pimpinan ini yang terpilih sebagai produk politik, memilih wakil-wakilnya, dalam hal ini kan diwakili oleh mungkin ada sekda, ada asisten, kemudian ada kepala dinas di situ yang membantu dalam konseptual, saya rasa juga akan terpikirkan kalau mereka punya kompetensi. Ya, oke. Artinya dengan melihat fenomena saat ini yang terus berkelanjutan ini, bahwasanya kepemimpinan di pemerintah daerah Banyuwangi ini sedang tidak baik-baik saja berarti ya. Artinya itu berarti ya. Ya, tolak ukur itu kan berupa alam Pak ini ya. Betul. Alam itu memberikan rambu-rambu. Bagaimana Anda memperlakukan alam dengan pola-pola pembangunan. Betul. Saya rasa itu juga harus dibaca. Bukan hanya paperwork ya, artinya hanya perencanaan pembangunan saja, tetapi konseptual pembangunan, ibaratnya hal-hal yang filosofi dasar, itu juga harus difikirkan. Betul, betul. Mas Andi, jika memang kenyataannya seperti itu, mulai tadi disebutkan planning yang tidak baik, karena tidak ditopang oleh kompetensi dari perangkat di SKPD masing-masing ya, terutama yang berkaitan dengan hal ini ya. Apakah perlu kita nanti mengangkat secara khusus sebuah rumusan perencanaan yang elegan demi Banyuwangi? Kita kan sama-sama orang putra daerah Banyuwangi ya. Betul, saya juga orang atau asli putra daerah Banyuwangi sini, dan saya dekat Kampung Melayu. Kampung Melayu. Saya putra asli Kampung Melayu. Tapi dengan catatan Mas Andi, tidak di tempat ini, maksudnya tidak sekarang. Kita ngangkat khusus supaya fokus penonton itu. Boleh, artinya sebenarnya men-trigger saya bahwa konsep-konsep pembangunan, perencanaan pembangunan itu harus diisi orang-orang yang mempunyai kompetensi. Artinya secara kompetensi minimal. Mereka ini dalam merencanakan itu mempunyai bukti sertifikasi, katakan kompetensi. Mereka ahli apa? Kalau memang yang dibutuhkan adalah penataan sumber daya air dan sungai misalkan, itu kan juga harus mereka punya mampu di situ. Nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan. Maaf ya, misalnya seorang anak THL menjadi perencana. Seorang anak yang tidak mampu tapi karena nuansa politis tadi diangkat menjadi katakan orang-orang yang dianggap karena faktor titipan. Ya bisa jadi juga faktor titipan. Oke, pertanyaan terakhir sekarang Mas Andi. Ya. Dari apa yang udah kita ungkap segitu banyak ya ini, kenapa sih setiap terjadi bencana, musibah ya, ini kan karena rakyat itu istilahnya di bawah sebuah kepemimpinannya. Kenapa nggak bisa hadir di situ? Pengertian hadir di situ bukan sebuah kunjungan ya, tapi artinya hadir beserta opsi-opsi penanganan terhadap musibah tersebut. Kenapa ini? Kalau kita sudah bicara namanya pasca kejadian Pak Denny, yang dampaknya itu luas, bagaimana dia akan hadir dalam satu titik lokasi, sedangkan luasnya, masifnya satu kejadian luasnya, pasti akan ada yang merasa satu lokasi atau satu wilayah yang jauh nggak akan mungkin terlihat. Itu kan juga hadirnya dari pemerintah daerah itu bukan di situ, tapi bagaimana pemerintah daerah ini mampu mereduksi yang tadinya katakan setahun banjir itu sudah mulai terhilangkan, bergeser. Karena apa? Minimal pengurangan dampak-dampaknya. Ada mereduksi dampak-dampak itu sehingga apa? Itu tadi Pak Denny. Kalau seandainya periode ulangnya setahun, bisa diundurkan menjadi 2 tahun, bisa diundurkan lagi 3 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun bahkan. Tapi tindakan itu tidak berbicara terhadap hal-hal yang sifatnya mudah. Perlu konsep-konsep teman-teman yang ada punya kemampuan ini dikumpulkan. Konsep kita dalam untuk menangani hal-hal yang seperti mitigasi bencana, potensi bencana, itu tidak tiba-tiba menyulap satu daerah menjadi aman. Banyuwangi juga banyak kan orang-orang potensi. Ya, itulah maksudnya teman-teman potensi ini harusnya diakomodir ya, menjadi perumus-perumus atau diajak diskusi, dia ngopi lah Pak Denny. Ya minimal jangan ngopi begini ya. Seperti Pak Denny ngajar saya ngopi lah, kita bisa menjadi satu mungkin ide muncul lah. Idenya pendekatan lewat secangkir kopi. Ya, bisa. Mas Andi bicara masalah tempat luasannya, penanganan. Tadi disebutkan Mas Andi katanya mungkin terlalu luas, sibuk
jangkauan jauh. Sebenarnya Mas Andi, itu bukan hal yang sulit Ya. melalui sebuah jalur koordinasi, pembagian tugas di masing-masing wilayah terdampak. Kan dengan cepat. Betul. Bukan satu orang keliling ke semuanya kan betul. begitu. Kalau antisipasi itu kan merupakan proses perencanaan Pak Denny ya. Proses antisipasi supaya ketika terjadi bencana, sistem-sistem ini bergerak secara otomatis. Akselerasinya tiba-tiba begitu bencana datang semuanya bergerak. Ya, dengan cepat ya. Komando itu sudah ibaratnya sudah ter-SOP-kan. Ya. Dalam satu gerak komando ketika terjadi mitigasi atau terjadi bencana. Itu sudah pakemnya atau SOP-nya sudah ada. Udah jelas ya. Hal-hal itu harusnya menjadi pijakan pada mereka. Tapi ketika ternyata di lapangan seperti yang disampaikan Pak Denny tadi, kenapa sih di daerah ini tidak ada seolah-olah penanganan tidak ada perhatian, tidak ada bantuan, tidak ada macam-macamnya yang membuat masyarakat itu loh kok begini pemerintahan kita. Nah itu kita kembalikan lagi, mereka ini mempunyai kompetensi enggak dalam penanganan itu ya, dalam memetakan penanganan dan menjadikan jalur komando begitu ada terjadi bencana secara otomatis sistem itu bergerak Pak Denny. Masalahnya begini, tadi malam itu ketika saya menemui beberapa korban banjir, itu ada teriakan dari ibu-ibu begini ucapannya yang saya sempat masih ingat ya. Bupati, ojo mulungguh tok teko mrene sambangan warganya yang kena banjir. Artinya Bupati datanglah ke sini, lihat ini korban warga yang kena terdampak banjir kan. Artinya ini luapan yang spontan luar biasa karena mungkin sebelum-sebelumnya memang nggak pernah disambangin gitu. Ya mungkin juga bupatinya ada di daerah sana yang lagi banjir juga Pak Denny. Saya kira kan nggak tahu. Mungkin saja karena luasannya sudah terlalu masif. Setidaknya di sana perwakilannya dengan bentuk tim tadi loh. Jalur sekali lagi jalur koordinasi bukan ujuk-ujuk bupatinya yang hadir. Bupati harus ada di situ. Ada di situ, semua ada di situ. Ya mungkin pembagian itu. Mungkin Mak tadi nggak tahu kalau bupatinya lagi di daerah banjir yang lain. Atau saya ngopi-ngopi seperti kita saat ini, nggak tahu juga ya. Oke. Mungkin ada lagi Mas Andi. Ya, artinya bencana itu dapat dimitigasi. Kemudian dapat pula direkayasa engineering namanya Pak Denny. Artinya keseimbangan alam itu akan pembangunan itu akan merubah keseimbangan alam. Tetapi pembangunan yang bersinergi dengan alam itu yang paling penting Pak Denny. Artinya pembangunan tetap jalan, tetapi perubahan lingkungan, perubahan alam, perubahan bentang alam itu juga terpelihara secara baik sehingga interaksi antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan alam itu dapat berbicara ada keseimbangan mereka itu. Jadi hal-hal itu perlu oleh perencana konsep-konsep yang mereka yang paham betul, mereka yang punya kompetensi, mereka yang punya kemampuan, tidak asal-asalan. Jadi politik ini juga akan membawa dalam dampak pembangunan. Oke. Itu yang saya tekankan, harusnya Banyuwangi mengakomodir setiap putra daerah katakan dilibatkan lah, diajak ngopi, diajak diskusi gitu kan. Kemudian berapa sih cuma 5.000 atau gelas. Kemudian kan bisa terimplementasi dalam pola gerak langkah pembangunan. Dan ide-ide pilihan mereka dapat tertampung, tereksekusi juga. Ya, langsung tereksekusi ya. Gitu. Baik pemirsa, mudah-mudahan ini perbincangan sore. Mendung ya. Enak. Sore mendung ya. Ini dengan ditemani dua cangkir kopi, yang jelas kita melahirkan ide-ide. Nah, kalau kami sebagai putra daerah Banyuwangi yang tidak memulai untuk bersuara, tidak demam terhadap kepemimpinan seorang bupati, lantas siapa lagi kan begitu kan? Artinya mudah-mudahan untuk Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Kristiandani beserta jajarannya di masing-masing SKPD ini jadikan sebagai bahan evaluasi tentunya peningkatan kinerja dan planning yang betul-betul efektif, kebijakan perencanaan dan konsep ya tidak planning melenceng maksudnya gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Suwun Mas Andi. Kita lanjut kopi lagi. Yuk, monggo.